Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Tentunya kita semua boleh mengucap syukur untuk hari yang diberikan Tuhan hari ini. Sebelum saya melanjutkan dari Mazmur 119 89 sampai dengan 96, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur untuk hari ini. Jikalau kami juga boleh menyadari, kami perlu mengucap syukur kepada Tuhan. Jikalau hari ini adalah hari pemberian Tuhan, maka kami juga boleh mendapatkan pertolongan Tuhan untuk menggunakan pengetahuan, kebijaksanaan yang Tuhan berikan. Bagaimana kami hidup di hari ini dan hari-hari depan yang Tuhan masih akan berikan. Kau berkati kami, Kau pimpin kami, Kau tuntun kami Tuhan. Dan kami juga masih berdoa terus kepada dunia yang saat ini masih dilingkupi dengan masalah virus corona yang masih berkepanjangan. Berikan belas kasihan-Mu, berikan pertolongan-Mu, berikan pengampunan-Mu, agar kami semua, para pemimpin dunia, para pemimpin bangsa, pemerintahan, sehingga mereka yang ada di wilayah-wilayah kecil juga datang dan memohon pertolongan-Mu dan mendapatkan pertolongan-Mu. Berikan perlindungan-Mu juga Bapa, mereka yang secara langsung terlibat menangani kasus-kasus ini. Berikan kesehatan, kekuatan, bahkan keselamatan daripada Tuhan. Dalam Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, Mazmur 119 ayat 89 sampai dengan 96 ya. Demikian saya akan lanjutkan. Ayat 89. Pemazmur berkata, "Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga." Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Kembali saya langsung mengajak saudara untuk berinteraksi dengan firman Tuhan, dan silahkan juga saudara boleh langsung berinteraksi, bersekutu dengan Tuhan dengan mencontoh apa yang pemazmur sudah ungkapkan kepada Tuhan ya. Jikalau saat ini kembali saudara juga berkata kepada Tuhan, "Tuhan, untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga." Apa yang menjadi respon dari diri saya, dari diri saudara sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, jikalau kita berkata seperti pemazmur, "Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga." Setidak-tidaknya dari apa yang saya dan saudara sudah pelajari dan diajar oleh firman Tuhan, melalui krisis-krisis yang akan kita alami, kita juga tetap tidak akan meninggalkan firman Tuhan. Karena kita disadarkan dan kita telah sadar jikalau firman Tuhan itu tetap teguh di sorga, tidak berubah ya. Firman Tuhan tidak berubah. Manusia boleh berubah, pendeta boleh berubah, hamba Tuhan boleh berubah. Manusia yang dulunya kita anggap baik bisa berubah, tetapi firman Tuhan tidak berubah. Firman Tuhan tetap teguh di sorga. Pada kenyataannya saudara, tidak semua orang Kristen yang mengaku Kristen, demikian juga yang mengaku hamba Tuhan Kristen, pendeta Kristen, bahkan yang bertitel tinggi pun saudara, ternyata ada yang meninggalkan imannya. Ternyata ada yang meninggalkan imannya. Tetapi kalau saya dan saudara menyadari, otak saya dan otak saudara itu terbatas. Terbatas. Kalau kita hanya ingin memuaskan sebatas otak saya dan otak saudara, kita tidak akan bisa melihat jikalau sebenarnya firman Tuhan itu teguh di sorga. Teguh di sorga. Firman Tuhan itu tidak akan berubah, saudara. Meskipun saya dan saudara akan berubah, akan melenceng dari iman, akan meninggalkan iman, firman Tuhan tidak berubah. Sehingga biarlah dari sini saya dan saudara juga diingatkan untuk tidak melenceng, untuk tidak meninggalkan Tuhan, untuk tidak meninggalkan firman Tuhan. Di dalam Matius 24 ayat 35 Tuhan Yesus berkata, "Langit dan bumi akan berlalu,
Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Perkataan Tuhan, firman Tuhan tidak akan berlalu. Sehingga kembali sebenarnya saya dan saudara melalui 2 Timotius 3:16, Alkitab ini untuk mengajar saya dan saudara. Alkitab ini untuk mengkoreksi saya dan saudara. Dan Alkitab ini diberikan kepada saya dan saudara untuk mendidik agar saya dan saudara sebenarnya hidup dan berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Tidak di dalam kebenaran manusia, karena kebenaran manusia hanya terbatas. Kebenaran Tuhan kekal, firman Tuhan sampai teguh di sorga. Ya. Dan di ayat 90 kita lanjutkan, kesetiaanmu dari keturunan engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Pemazmur berkata, kesetiaanmu Tuhan dari keturunan engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Tetap ada. Kita pernah mendengar prediksi demi prediksi. Dunia akan berakhir di tahun ini, dunia akan berakhir di tahun ini dengan cara begini, dengan cara begitu. Tetapi ketika saya dan saudara sebenarnya membaca bagian ini, kita boleh melihat engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Kalau bumi saat ini masih tegak, karena Tuhan masih menegakkan saudara. Kalau prediksi manusia tidak sesuai rencana Tuhan, kapan dunia ini akan selesai? Ya belum selesai. Prediksi manusia bisa menakutkan saya dan saudara. Tetapi firman Tuhan ini biarlah menjadi kekuatan bagi kita. Di saat-saat seperti ini, manusia bisa berprediksi kalau dunia ini sebentar lagi akan kacau. Ya, karena orang tidak bekerja, kejahatan meningkat dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi biarlah saudara, di dalam kekhawatiran saya dan saudara, di dalam ketakutan kita, di dalam krisis kita, kita tetap kembali diajar oleh pemazmur untuk kembali kepada Tuhan. Cari jawabannya di dalam firman Tuhan, cari pertolongannya di dalam firman Tuhan, dan Tuhan akan datang kepada saya dan kepada saudara. Menurut hukum-hukummu semuanya ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani engkau. Di ayat 91, pemazmur berkata, menurut hukum-hukummu Tuhan, semuanya itu ada sekarang. Ya. Sebab segala sesuatu melayani engkau. Sebab segala sesuatu melayani engkau. Termasuk saya dan saudara sebetulnya saat ini ada. Dan semua manusia yang ada saat ini ada. Sebenarnya tujuan Tuhan adalah untuk melayani Tuhan, untuk mentaati firman Tuhan. Tetapi sejauh mana manusia yang sudah hidup di dalam dunia yang dikuasai dosa, yang sudah hidup di dalam dosa itu begitu jauh dari rencana Tuhan yang semula, yang indah, untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan jikalau saya dan saudara saat ini yang boleh membaca, menyimak firman Tuhan telah sadar dan telah diselamatkan Tuhan di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak saya dan diri saudara kembali saudara melihat kaca untuk mengoreksi diri kita. Adakah saya dan saudara saat ini dengan apa yang kita lakukan, dengan kehidupan saya dan saudara melayani Tuhan? Biarlah ini juga boleh kembali menjadi satu kesadaran. Biarlah ini juga menjadi satu pendidikan, pengajaran, ya, agar saya dan saudara dikembalikan kepada kebenaran. Jikalau saya dan saudara hidup, terlebih jikalau kita sudah percaya di dalam keselamatan Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara ada dipanggil untuk melayani Tuhan, ya, dipanggil untuk melayani Tuhan. Di dalam Wahyu 4 ayat yang ke-11, firman Tuhan berbunyi demikian, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa,
Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Oleh karena kehendak Tuhan semuanya ada dan diciptakan untuk melayani Tuhan. Untuk saya dan saudara juga mengikuti titah-titah Tuhan, Taurat-Taurat Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Sehingga biarlah ketika saya dan saudara mengutip apa yang menjadi ungkapan pemazmur, menurut hukum-hukum-Mu Tuhan, semuanya itu ada sekarang sebab segala sesuatu melayani Engkau, termasuk diriku, termasuk diri kita sebagai orang percaya, hidup kami untuk melayani Tuhan. Sehingga dengan demikian, tolong Tuhan, berikan hikmat bijaksana agar kami orang-orang percaya juga menggunakan kehidupan yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan. Ayat 92 kita lanjutkan, saudara. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Sekiranya Taurat Tuhan itu tidak menjadi kegemaran pemazmur. Pemazmur berkata dia itu sudah binasa ya dalam sengsaranya. Dia sudah mati dalam sengsaranya. Artinya karena Taurat Tuhan yang pemazmur telah aminkan bagi kehidupannya, dia mendapat kehidupan. Dia mendapat kehidupan. Kita sudah membaca sejauh mana pemazmur itu hidup di dalam krisis yang begitu dalam. Ya. Tetapi di sini juga kita mendapat kesaksian daripada pemazmur. Pemazmur masih hidup karena Taurat Tuhan. Apakah ini berlaku bagi orang Kristen, bagi semua orang? Iya, saudara. Tetapi pada prakteknya tidak. Pada prakteknya tidak. Ada orang Kristen di dalam sengsaranya akhirnya mencari jalan lain. Ya. Ada orang Kristen di dalam sengsaranya akhirnya meninggalkan Tuhan. Merasa Tuhan Yesus tidak cukup. Doa-doanya tidak cukup. Doa-doa dari saudara-saudara yang tidak cukup. Alkitab ini tidak cukup. Ya. Sehingga pergi ke dukun, pergi ke ahli campi-campi dan sebagainya lah ya, mencari jalan, mencari kepuasan di luar Tuhan. Itu yang terjadi, saudara. Tetapi kembali, melalui pemazmur saya dan saudara diajar, diingatkan sebagai orang beriman. Biarlah Taurat Tuhan itu yang menghidupkan saya dan saudara dan menghidupkan setiap orang beriman, termasuk di dalam krisis yang berat. Ayat 93, untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Sehingga kembali saudara, untuk selama-lamanya pemazmur mengungkapkan kembali dan kembali, saudara. Apa gunanya saya dan saudara juga perlu mengulang dan mengulang kata-kata yang mirip, yang berisi hal-hal yang sama tentang janji-janji kita kepada Tuhan. Jikalau saya dan saudara mau hidup sesuai seturut dengan perintah Tuhan, dengan titah Tuhan, saya dan saudara mau memegang peringatan-peringatan Tuhan. Karena kita bisa berubah, saudara. Kita bisa berubah. Sebagian masih begitu besarnya dikuasai oleh ego kita, sehingga kita bisa meninggalkan Tuhan. Tetapi kalau saya dan saudara bersedia, ya, mau diingatkan, mau mengingatkan diri dengan berjanji kepada Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tolong aku, agar aku memegang firman-Mu, agar aku juga memegang janji-janji-Mu, agar aku memegang peringatan-peringatan-Mu, agar aku tidak meninggalkan Engkau di dalam sengsaraku. Karena Engkau adalah kehidupanku. Saudara. Jangan bosan, saudara, berkata demikian. Karena itu yang kita juga dapatkan daripada ungkapan pemazmur, sehingga kita diingatkan. Kita sangat terbatas dan kita mudah melenceng di dalam iman. Tetapi melalui kerja Roh Kudus yang boleh membuat saya dan saudara juga rendah hati, kita akan diingatkan dan mau mengingatkan diri untuk senantiasa berseru kepada Tuhan. Jikalau saya dan saudara mau selama-lamanya tidak melupakan titah-titah Tuhan, karena
titah-titah Tuhan itu yang menghidupkan saya, yang menghidupkan saudara sebagai orang percaya. Ayat ke-94 kita lanjutkan. Aku kepunyaanmu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titahmu. Kembali saudara, di ayat 94 ini ada satu kesadaran, biar kita kesadarannya juga disegarkan ya. Kesadaran saya dan kesadaran saudara melalui pemazmur dengan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini kepunyaanmu ya. Selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titahmu. Kalau saya dan saudara menyadari dan kembali disadarkan, kita adalah kepunyaan Tuhan. Nomor satu yang kita akan minta untuk menolong saya dan saudara adalah Tuhan sendiri. Kita akan berseru kepada Tuhan, Tuhan selamatkanlah aku. Tuhan bisa menyelamatkan kita secara langsung, menggunakan orang-orang yang Tuhan sudah pilih dan rencanakan. Tetapi yang jelas, saya dan saudara tidak akan mencari pertolongan yang bertentangan dengan Taurat Tuhan, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sehingga di sini di ayat ke-94, jikalau saya dan saudara itu dimiliki oleh Tuhan ya, dimiliki oleh Tuhan sebenarnya, mengapa saya dan saudara khawatir, mengapa saya dan saudara takut? Mengapa saya dan saudara saat ini begitu menderita sengsara? Jikalau saya dan saudara dimiliki oleh Tuhan. Amin saudara. Aminkah saat ini saya dan saudara dimiliki oleh Tuhan? Itu aja. Renungkan sejenak. Kalau saya dan saudara saat ini yakin kita milik Tuhan, dimiliki oleh Tuhan, bagaimana kita menempatkan diri kita di dalam sengsara kita? Yakinkah Tuhan akan membiarkan kita? Kembali, kalau saya dan saudara hidup di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan dan kita dalam kondisi yang tidak baik, yakinlah Tuhan juga tidak akan meninggalkan saya dan saudara. Terkadang kita tidak tahu rencana Tuhan yang indah, yang melampaui batas pikiran-pikiran manusia. Tetapi kembalilah kepada firman Tuhan dan belajarlah kepada pemazmur ini ya. Seburuk apapun keadaan saya dan saudara, tetaplah kita yakin kita dimiliki Tuhan dan Tuhan akan menolong saya dan saudara. Berserulah saudara, tidak ada salahnya dan tidak berdosa ya. Tidak berdosa untuk mengakui jikalau saya dan saudara itu merasa sengsara, merasa menderita, sehingga saya dan saudara juga akan berseru kepada Tuhan. Tidak berdosa saudara. Yang berdosa justru orang yang merasa dirinya kuat tapi sebetulnya hancur ya. Orang yang tidak mau mengakui jikalau dirinya itu sebetulnya sengsara, merasa sok kuat agar tidak malu dilihat oleh jemaatnya, agar tidak malu dilihat oleh orang lain, itu sebetulnya dosa. Jikalau saudara menderita saat ini, katakanlah kepada Tuhan, tidak berdosa. Serukanlah agar Tuhan yang tetap menjadi penolong saya dan saudara ya. Agar saya dan saudara senantiasa hanya tertuju kepada Tuhan. 95 orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatanmu. Kembali saudara, terus saja ya. Kehidupan pemazmur ini masih dicari oleh orang fasik untuk dibinasakan. Kehidupan pemazmur ini masih dimusuhi meskipun pemazmur tidak memiliki musuh. Pemazmur tidak memiliki musuh tetapi dimusuhi. Karena apa? Kita yang sudah membaca kita tahu. Karena pemazmur hidup mentaati hadirat dan Taurat Tuhan. Pemazmur taat akan perintah-perintah Tuhan. Pemazmur juga taat akan peringatan-peringatan Tuhan. Dan justru itu pemazmur saat ini sengsara, menderita, dicari untuk dimusuhi, untuk dibinasakan. Tetapi kembali kita juga diingatkan, pemazmur tetap hendak memperhatikan peringatan-peringatan Tuhan. Karena peringatan-peringatan Tuhan itu kembali menghidupkan orang yang percaya. Akan menghidupkan saya, saudara yang percaya, yang mau mencontoh yang Tuhan sudah berikan, yaitu di dalam firman-Nya. Di ayat ke-96 saudara, aku melihat batas-batas kesempurnaan.
tetapi perintah-Mu luas sekali. Perintah-Mu luas sekali. Pemazmur melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi ketika pemazmur melihat firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan itu luas sekali. Luas sekali. Apa yang saya dan saudara bisa lihat di dunia ini terbatas. Orang yang sebaik apapun memiliki batas, kan ya, kita menemukan itu. Sebaik-baiknya saudara juga memiliki batas. Sebaik-baiknya saya memiliki batas. Oleh karena itu yang saya dan saudara senantiasa perlukan adalah perintah-perintah Tuhan yang begitu luas. Disitulah sebetulnya nantinya saya akan bertemu dengan kasih Tuhan. Saudara akan bertemu dengan kasih Tuhan yang luas, yang luar biasa, saudara. Biarlah saat ini, melalui firman Tuhan ini, saudara juga diingatkan, disegarkan, demikian juga saya, agar kita boleh kembali dibaharui dari hari demi hari, dan kembali persilahkan Tuhan boleh memberkati kita dan memakai hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.